selamat pagi. Udah lama banget ya Kak Erika nggak lihat adik-adik semuanya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin ikut sekolah online, terus tetap rajin juga dengerin firman dari rumah juga. Kan ini kita tiap minggu selalu ketemu ya. Nah, pada hari ini kita mau muji Tuhan bareng-bareng. Kita mau bangun berdiri, stretching dulu. Terus kita mau nyanyi sama-sama hati yang gembira. Biar kita sama-sama semangat. Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Kita nyanyi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, kita udah nyanyi bareng-bareng. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau doa bareng-bareng. Yuk kita siapkan hati kita lipat tangan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami, memberi kami kesempatan untuk bisa sekolah minggu online lagi di minggu ini. Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan beri kami konsentrasi dan fokus supaya bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menerima apa yang hendak Engkau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang Kak Erika mau ajak tebak-tebakan dulu. Ini Kak Erika mau mikir benda di angkasa, apapun itu. Terus Kak Erika mau minta kalian nebak, kira-kira Kak Erika mikir apa? Coba ya. Clue ada petunjuknya. Petunjuknya adalah bendanya bisa melayang. Tuh. Boleh apapun, coba ya. Kalian tebak dalam hitungan ketiga. Coba ya, 1, 2, 3. Oke. Udah punya jawaban semua loh ya. Jawabannya adalah satelit. Tuh, ada yang bener gak? Adik-adik, ada yang bener gak? Ayo. Mungkin ada yang bener ya, tapi kemungkinan besar sih harusnya pada salah. Soalnya kita mau nebak pikiran orang tuh sulit ya, karena kita nggak tahu mereka baru mikir apa. Makanya kalau misalnya tebak-tebakan tuh sulit ya teman-teman. Nah, adik-adik semua, Kak Erika punya cerita nih. Kalian inget nggak waktu dari minggu-minggu kemarin di sekolah minggu ceritanya tuh tentang bagaimana Tuhan Yesus tuh menyembuhkan banyak sekali orang. Dia udah menyembuhkan banyak orang, terus dia mengusir roh-roh jahat. Terus kalian kebayang dong waktu Tuhan Yesus cerita, semua orang banyak yang dengerin. Dengan mujizat-mujizat dia yang luar biasa, pengikutnya jadi banyak banget. Terus, tapi ada yang gak suka dengan itu, yaitu orang-orang Farisi. Mereka kayak, ya ampun, kok Tuhan Yesus jadi beken banget sih, lebih beken dari aku kan gak suka. Kayak maksudnya mereka merasa Tuhan Yesus itu menyebarkan ilmu atau kayak ajaran-ajaran yang sesat gitu. Jadi mereka nggak suka dan mereka berusaha keras untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, salah satu ceritanya kita bisa buka di Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kita mau buka bareng-bareng. Tapi nanti untuk detailnya adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya. Nah,
Ceritanya adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, petinggi-petinggi agama ini dan orang-orang Farisi ini berusaha menjatuhkan Yesus. Mereka mencoba mencari pertanyaan yang sulit buat Tuhan Yesus jawab. Nah, mereka tanya begini, Tuhan Yesus, sebenarnya kita tuh boleh nggak sih bayar pajak ke kaisar? Nah, adik-adik harus tahu dulu, waktu itu posisinya orang Yahudi itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka tiap kali ditagih pajak, mereka tuh kayak sedih banget ya, kayak ya aku udah sulit-sulit ngumpulin uang kok diminta sama pemerintah tuh. Nah, mereka berharap dengan bertanya begitu Tuhan Yesus bakal jawab, oh kalau Tuhan Yesus jawab nggak boleh bayar pajak, pasti nanti dia ditangkap sama orang Romawi karena wah dia ngajarin orang-orang Yahudi untuk nggak bayar pajak gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang sama mereka untuk oke, bayar pajak, cepat-cepat bayar pajak gitu, orang Yahudinya yang bakal sedih. Ya, kok Tuhan Yesus malah belain orang Romawi. Nah, kira-kira apa ya yang dijawab sama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kita mau lihat di ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tuh, Tuhan Yesus langsung tahu kalau maksud dari mereka tanya kayak pertanyaan itu ke Tuhan Yesus itu adalah untuk menjebak Tuhan Yesus. Terus dia lanjutkan, ayat 19, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Lalu mereka ngambil koinnya yang biasa untuk bayar pajak itu. Terus Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada di koin itu? Terus mereka bilang, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya udah kalau gitu berikan kepada kaisar apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Gitu. Nah, semua orang yang dengar jawaban Tuhan Yesus tuh kagum ya, kaget kayak loh. Wah, Tuhan Yesus ternyata pinter banget. Kayak jawabannya tuh enggak yang mereka kira tadi. Wah, yang mereka yang pertamanya ingin menjebak Tuhan Yesus malah jadi malu sendiri. Nah, adik-adik, seperti itu ya, Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia tahu setiap isi hati kita, pikiran kita, bahkan apapun yang kita enggak bilang pun Tuhan tuh tahu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk selalu mikir yang baik-baik, mikir yang bagus aja. Karena Tuhan lihat dan Tuhan tahu mana yang baik dan yang mana yang jahat yang sedang kita pikirkan. Yang Kak Erika pikirkan, yang kamu pikirkan. Jadi kita harus selalu mikir yang positif. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang saatnya untuk ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya nanti Kak Erika minta tolong semuanya untuk ngerekam, minta tolong papa, minta tolong mama buat ngerekamin, terus dikirim ke WA grupnya sama guru sekolah minggu. Ayat hafalannya bisa kalian buka dulu di Mazmur 139 ayat 23. Isinya, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Oke, diulang sekali lagi ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Oke? Yuk, kita udah selesai ini firmannya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Itu mata Tuhan melihat. Supaya kita ingat terus ya kalau Tuhan tuh Maha tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
Oke. Nah, adik-adik, kita mau doa bareng-bareng lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kami untuk bisa mendengarkan firman barusan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa supaya Engkau terus mengingatkan kami Tuhan untuk selalu jujur, karena Engkau melihat isi hati kami dan Engkau tahu isi pikiran kami Tuhan. Ya Bapa, kumpulkanlah kami lagi di ibadah online ini minggu depan, dan berkatilah kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, amin. Dan adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu.